Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Rofiqah Halila Qadariyah dengan NIM 120208047 akan menyampaikan materi mengenai karakteristik pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran online. Nah, adapun materi yang mencakup yang pertama yaitu definisi pembelajaran online, kemudian kompetensi peserta didik dan pendidik pada pembelajaran online, dan terakhir penerapan etika dalam online learning. Seiring perkembangan zaman, pembelajaran juga mengikuti arus perkembangan tersebut. Berbagai macam bentuk, model, dan strategi pembelajaran mulai bervariasi dengan metode yang beragam. Penggunaan yang dirasa cocok untuk peserta didik maupun pendidik juga mulai banyak didesain dan dikembangkan sedemikian rupa agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Pertama, kita masuk pada definisi pembelajaran online. Pembelajaran online atau e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Jadi, dalam pelaksanaannya, e-learning ini menggunakan perangkat komputer atau perangkat elektronik lainnya. Menurut Rosenberg, e-learning merupakan salah satu pemanfaatan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan yang luas yang berlandaskan 3 kriteria. Yaitu yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, menyimpan, mendistribusikan, dan membagi materi ajar atau informasi. Kemudian yang kedua yaitu pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Dan terakhir yang ketiga, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Nah, kemudian masuk pada kompetensi peserta didik dan pendidik pada pembelajaran online. Menurut Uno dan Nina mengemukakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan yang berbasis teknologi informasi, antara lain mencakup perhatian, percaya diri, pengalaman, kreativitas dalam menggunakan alat, dan terjadinya interaksi antar pendidik dan peserta didik. Dabak dalam Diana Aryani mengidentifikasi bahwa ada karakteristik dan kemampuan yang harus dimiliki untuk menjadi peserta didik pembelajaran online yang berhasil. Yaitu yang pertama, lancar dalam menggunakan teknologi pembelajaran online, kemudian mampu melakukan afilias, selanjutnya memahami dan menggunakan pembelajaran interaksi dan kolaborasi, kemudian memiliki konsep akademik diri yang kuat, selanjutnya memiliki pengalaman dan inisiasi dalam pembelajaran secara mandiri, dan memiliki kontrol internal yang kuat. Nah, adapun kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran online yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mandiri, di mana pada pembelajaran jarak jauh, peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran jarak jauh, peserta didik hanya bertatap muka dengan pendidik pada saat dilangsungkan evaluasi pembelajaran atau pada saat-saat yang tertentu saja. Maka jika peserta didik ingin lebih menguasai materi, ia harus mendapatkannya secara mandiri apabila pendidik tidak memberikannya. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi, di mana penyampaian materi dilakukan melalui internet, contohnya secara sinkronus menggunakan Zoom dan secara asinkronus menggunakan web, LMS, komentar, atau yang lainnya. Oleh karena itu, pembelajar e-learning harus memiliki kemampuan untuk dapat mengoperasikan berbagai fasilitas teknologi agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian, kepribadian. Mental seorang peserta didik dalam pembelajaran online harus benar-benar teguh dan kokoh, agar tidak mudah tergoda dan terganggu oleh hal-hal yang mampu merusak mentalitasnya untuk belajar. Kemudian selanjutnya yaitu tanggung jawab belajar.
di mana seorang peserta didik e-learning harus menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran online atau e-learning. Kemudian motivasi yang tinggi. Karena tanpa motivasi yang tinggi dan jauh dari pengawasan pendidik, seorang pembelajar online bisa saja terhanyut dalam berbagai fitur dan game maupun hiburan lainnya yang akan melunturkan motivasi belajarnya. Kemudian interaktif. Walaupun proses pembelajaran dilakukan secara online, pembelajar harus mampu membuat kolaborasi dan saling bertukar pikiran, serta berdiskusi dengan teman-temannya. Sehingga proses pembelajaran online tetap memberi tantangan dan respon yang mampu meningkatkan pengonstruksian pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu kreatif dan inovatif. Diperlukan kreatif dan inovatif dari pembelajar online untuk memilah-milah informasi yang akan dipelajari dan menemukan serta mengemas materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang ia inginkan, sehingga mudah dipelajari. Selanjutnya, ada pun beberapa kompetensi yang diharapkan ada pada seorang pendidik online learning, di antaranya yaitu yang pertama, menguasai dan update perkembangan internet. Maksud dari update dan menguasai tentang internet di sini adalah pendidik harus dapat memanfaatkan dan mengikuti perkembangan teknologi. Karena pada online learning, pendidik dituntut untuk dapat mengoperasikan software dan hardware yang merupakan basic dari pembelajaran online. Yang kedua yaitu lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping. Pendidik harus menguasai pengetahuan pokok tentang apa yang akan disampaikan, agar saat proses pembelajaran berlangsung, bila timbul masalah dapat diselesaikan dengan logika yang pendidik kuasai. Pengetahuan pendamping diperlukan karena pada pembelajaran online ini, pendidik tidak hanya dituntut untuk menguasai materi yang dikuasainya saja, namun juga harus memiliki pengetahuan lain yang tentunya membantu dalam hal mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif dalam menyampaikan dan menyajikan materi. Pendidik harus memiliki jiwa kreatif dan inovatif agar materi yang disampaikan menjadi bermakna dan mendalam bagi peserta didik. Kekreatifan pendidik juga dapat menimbulkan kesan yang baik bagi peserta didik untuk tidak monoton dalam pembelajaran yang diikutinya. Inovasi yang dimaksud di sini adalah pendidik tidak harus mengajar sesuai ilmu yang dimilikinya saja, tetapi selalu terbuka dengan wawasan yang baru. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan dalam perencanaan dan perancangan desain pembelajaran online. Selanjutnya yang kelima yaitu ketepatan dalam pemilihan bahan ajar dan program evaluasi online learning. Selanjutnya yang keenam yaitu kemampuan dalam mengontrol jalannya proses pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mampu memotivasi peserta didik untuk terus belajar meskipun terbatas oleh jarak dan waktu. Kemudian masuk pada penerapan etika dalam online learning. Etika merupakan ilmu yang mengkaji dan mengkritisi serta pemikiran yang sistematis dan metodis terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Etika menyangkut mengenai moralitas yang hendak diangkat dalam sebuah aktivitas. Dalam hal ini yaitu pada pembelajaran online learning, di mana akan terjadi perubahan peran, hak cipta, dan hak intelektual seorang individu yang mampu menyerap dan memahami kode etik dan aturan-aturan atas proses kegiatan online learning. Secara umum, kaidah etika dalam sistem informasi adalah mencakup sisi privacy, akurasi, properti, dan accessibility. Di mana privacy itu mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu. Kemudian akurasi mencakup autentikasi, kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan dan diproses. Kemudian dalam properti mencakup kepemilikan dan nilai informasi. Dan accessibility mencakup hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Peran etika dalam online learning menjadi sebuah petunjuk atau pedoman bagi para pembelajar dan pengajar dalam aktivitasnya menggunakan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran,
Sehingga dengan mematuhi etika atau aturan-aturan tersebut dengan atau tanpa disadari akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu terdapat perubahan peran peserta didik, yaitu menjadi individu yang mampu mengontrol ruang geraknya dan pemanfaatan teknologi komputer. Kemudian hak cipta. Adanya pengakuan terhadap sebuah karya cipta seorang individu dalam lingkungan masyarakat melalui berbagai media yang dapat mempublikasikan karyanya sehingga tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat permanen. Dan yang ketiga yaitu hak intelektual. Kekayaan intelektual menjadi hak setiap manusia yang ada di dunia. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa online learning merupakan proses kegiatan pembelajaran yang mengutamakan pemanfaatan teknologi dalam proses penyampaian materi pembelajaran, di mana keduanya sama-sama memanfaatkan teknologi komputer dalam proses pembelajarannya. Kemudian, peran etika dalam online learning menjadi sebuah petunjuk atau pedoman bagi para pembelajar dan pengajar dalam aktivitasnya menggunakan perangkat teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.